Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakinah Melani dengan NIM 200210081, Prodi Administrasi Publik Universitas Maliku Saleh. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir saya dengan mata kuliah pemetaan sosial dengan dosen pengasuh Bapak Murioli SOS MAP. Baiklah, mari kita bahas apa sih pemetaan sosial itu. Pemetaan sosial adalah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi sosial budaya masyarakat lokal atau disebut juga sebagai kegiatan orientasi sosial dan wilayah tertentu yang akan dijadikan sebagai wilayah sasaran program. Nah, kegiatan ini merupakan bagian dari proses sosialisasi awal yang dilakukan kunjungan informal ke kelompok-kelompok strategis di tingkat desa ataupun kelurahan serta sebelum melakukannya kegiatan. Adapun tujuan pemetaan sosial yang pertama yaitu sebagai langkah awal untuk mengetahui wilayah calon sasaran program. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi sosial masyarakat serta sebagai dasar penyusunan rencana kerja yang bersifat teknis terhadap permasalahan yang dihadapi. Dan yang ketiga, sebagai dasar pendekatan dan pelaksanaan program melalui sosialisasi dan pelatihan. Yang keempat, sebagai acuan dasar untuk mengetahui terjadinya proses perubahan sikap dan perilaku pada masyarakat. Adapun data output pemetaan sosial yang pertama, data demografi berisi jumlah penduduk, komposisi penduduk, mata pencaharian, agama, dan pendidikan. Yang kedua, data geografi, yaitu topografi, letak kondisi yang ditinjau dari aspek geografi. Yang ketiga, data psikografi, yaitu nilai dan kepercayaan yang dianut atau kebiasaan-kebiasaan, adat istiadat, karakteristik masyarakat, hubungan sosial masyarakat. Dan yang keempat, pola komunikasi yang berisi tentang media yang digunakan, bahasa, kemampuan baca tulis, orang yang dipercayain, informasi yang bisa dicari, dan tempat memperoleh informasi. Ternyata, pemetaan sosial memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengukur kondisi model sosial di daerah yang diteliti. Yang kedua, menganalisis keterkaitan antara model sosial dengan penanggulangan kemiskinan di suatu daerah. Yang ketiga, merumuskan desain memanfaatkan model sosial untuk penanggulangan pemetaan sosial. Dan kekurangan yang pertama yaitu lembaga harus mempunyai aturan yang jelas. Yang kedua, tidak boleh merubah lembaga. Yang ketiga, model sosial yang lemah. Di sini saya mengambil studi kasus tentang kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhnya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Di kota saya sendiri, yaitu Kota Pematang Siantar, kemiskinan dari sisi penduduk pada tahun 2012, penduduk miskin menurun menjadi 10,7% dan pada tahun 2013, penduduk miskin mengalami kenaikan yaitu 10,93% dan pada tahun 2014, penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 10,35%. Dan peristiwa naik turunnya penduduk miskin di Kota Pematang Siantar ini berlanjut sampai tahun 2018. Lanjut, kemiskinan di Kota Pematang Siantar pada tahun 2018 mencapai 8,70% dan pada tahun 2019 menurun menjadi 8,63% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8,27%. Ternyata kemiskinan memiliki faktor-faktor penyebab, yaitu tingkat pendidikan yang rendah, produktivitas tenaga kerja yang rendah atau kesempatan kerja yang kurang, penggunaan teknologi yang masih kurang, politik yang belum stabil, tingkat upah yang rendah, distribusi pendapatan yang timpang, kualitas sumber daya alam yang masih rendah, dan yang terakhir etos kerja dan motivasi pekerja yang rendah. Dan ternyata dampak kemiskinan terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin, sandang, pangan maupun papan, hilangnya hak akan pendidikan, hilangnya hak akan kesehatan, hilangnya hak atas partisipasi terhadap pemerintah dan keputusan publik, hilangnya hak rasa aman, hilangnya hak atas kebebasan hidup. Tapi jangan khawatir, pemerintahan Indonesia sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengatasi masalah kemiskinan. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Yang kedua, memberikan subsidi pada kebutuhan pokok manusia. Yang ketiga, menghapuskan korupsi. Yang keempat, menjaga stabilisasi harga bahan pokok. Yang kelima, menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Baiklah, sekian dari hasil pemaparan video singkat saya tadi tentang pemetaan sosial dan studi kasus pemetaan sosial yaitu kemiskinan. Semoga
Semoga apa yang saya sampaikan tadi menjadi manfaat dan pengetahuan baru untuk kita semuanya. Jika ada kesalahan kata ataupun kalimat, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.